selalu iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana tersebut di dalam hadis dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa Nabi SAW melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian Allah, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, selalu iktikaf di dalam 10 hari terakhir. Jadi mulai malam ke-21 sampai hari Lebaran. Mungkin bisa 9 hari, bisa 10 hari. Karena kadang Lebaran itu, puasa itu kadang cuma 29 hari. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu selama tinggal di Madinah melakukan iktikaf. Jadi amalan yang sangat penting yang beliau lakukan sampai beliau wafat. Iktikaf ini selalu beliau kerjakan. Jadi kalau kita lihat sejarah, Nabi Muhammad ini tinggal di Madinah itu sekitar 10 tahun. Kalau di Mekah waktu berdakwah itu 13 tahun. Berarti beliau itu iktikaf selama 10 kali, 10 bulan Ramadan. Dan beliau tidak meninggalkan sampai beliau wafat. Bahkan begitu beliau wafat, istri-istri beliau itu mengikuti beliau untuk iktikaf. Marilah kita mencontoh Nabi kita untuk iktikaf di 10 hari terakhir ini. Jamaah sekalian Allah, tentang masjid yang ditempati untuk iktikaf itu ada beberapa pendapat. Jadi antara ulama yang satu dan lain itu beda pendapat. Ada yang mengatakan masjid yang ditempati itu harus masjid yang masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Jadi yang ditempati iktikaf itu harus masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Sementara pendapat yang lain mengatakan bisa di masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Kan ada masjid yang tidak dipakai sholat Jumat, cuma untuk sholat 5 waktu. Masjid itu nanti sholat Jumatnya di masjid yang besar, masjid jami'. Jadi dari pendapat ini semuanya bisa kita pakai, kita gunakan. Tapi yang lebih baik, yang lebih afdol itu di masjid yang untuk sholat Jumat. Kenapa demikian? Supaya kita itu tidak keluar-keluar dari masjid itu. Selama 10 hari itu yang di masjid itu tidak keluar-keluar. Pas sholat Jumat kita tetap di masjid yang kita tempati untuk iktikaf. Kalau kita memilih masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, nantinya kita akan keluar mencari masjid untuk sholat Jumat. Nah, itu jemaah sekalian Allah. Dan yang kedua, lamanya iktikaf. Lamanya iktikaf juga ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus 24 jam full di masjid, dari subuh sampai subuh. Nah, ada pendapat yang lain mengatakan bisa cuma sesaat, 1 jam atau 2 jam kita niat iktikaf. Jadi misalkan kita sholat isya yang berangkat dari rumah, kita niatkan memang untuk iktikaf di masjid. Nanti sampai kita tadarus selesai baru pulang. Nah, itu sudah masuk iktikaf.
Lalu apa yang kita laksanakan di dalam itikaf itu? Itikaf itu amalan-amalan seperti biasa yang kita amalkan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, di antaranya sholat wajib, sunat, tadarus Al-Quran, zikir, terus kita bisa mempelajari agama, mendengarkan ceramah-ceramah misalkan. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan di dalam itikaf itu. Yang terpenting tujuan kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah. Tentunya itikaf itu juga kita harus menghindari hal-hal yang misalkan hal-hal yang tidak berguna, jadi sampai bertengkar dan sebagainya, itu tidak boleh. Jadi hal-hal yang tidak berguna dihindari, karena tujuan tadi untuk mendekatkan diri pada Allah. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah, dari uraian tadi, marilah kita di sisa Ramadan ini kita niatkan diri untuk iktikaf di dalam masjid. Untuk di sini ya kita mungkin sudah tahu semua yang selama ini full itu baru Pak Amir. Ya. Pak Amir ini belum ada lawan, sendiri, sudah berapa tahun ini sendiri beliau. Jadi kalau bisa ya kita tidak full, ya minimal berangkat sholat tarawih itu kita niatkan itikaf. Nanti selesai tarawih, terus kita tadarus, zikir, yang kita pulang. Mungkin jam 9, jam 10 kita pulang. Insya Allah itu sudah masuk amalan itikaf kita. Bapak Ibu jemaah sekalian Allah, kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini.